Oke, halo selamat datang di podcast Dialog Smart Governance. Kembali lagi bersama saya, moderator Anissa Elmi Padotila. Jadi di episode kali ini kami akan membahas good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Dengan menyoroti bagaimana solusi dan strategi perbaikannya, gitu kan. Nah, di diskusi kali ini mungkin kita sudah akan didasarkan pada hasil studi banding kita yang di tugas kemarin, yaitu di implementasi nilai ASN berakhlak di perpustakaan Unisma Universitas Islam Malang, serta ini nanti akan dikaji menggunakan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Jadi untuk kesempatan di podcast kali ini kita sudah kehadiran Pak Aris dan Ibu Dila sebagai pematik dari narasumber, kan? Oke, langsung aja saya mulai ya dengan pertanyaan pembukanya. Seperti itu. Oke, pertama, menurut Anda contoh good practice apa yang paling relevan dengan smart governance dari hasil studi banding tersebut? Mungkin boleh dari Ibu Dila, silakan. Oke, Ya, terima kasih Bu Nisa. ya, oke. Jadi salah satu good practice yang paling menonjol dalam mendukung terwujudnya smart governance adalah ini ada dua ya Bu ya. Jadi yang pertama itu orientasi pelayanan berbasis kebutuhan pemustaka dan yang kedua itu terkait digitalisasi layanan. Nah, jadi yang pertama dulu nih. Jadi orientasi pelayanan berbasis kebutuhan pemustaka. Nah, yang mana apabila ini tuh diterapkan oleh perpustakaan Unisma gitu ya Bu ya. Eh, Orientasi pelayanan ini tuh tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berangkat dari pemahaman terhadap kebutuhan pengguna. Jadi hal tersebut tuh terlihat dari pemanfaatan berbagai kanal komunikasi seperti survei kebutuhan koleksi melalui Google Form, kemudian media sosial serta layanan help desk yang mana ini memungkinkan perpustakaan itu menangkap aspirasi dan kebutuhan pemustaka secara lanjut dan berkelanjutan seperti itu. Nah, dengan pendekatan ini pelayanan perpustakaan itu tidak lagi bersifat pasif atau sekedar menunggu permintaan gitu, tetapi proaktif dalam menyesuaikan jenis layanan dan koleksi dengan kebutuhan nyata pengguna. Dan hal ini juga sejalan dengan prinsip pelayanan publik modern yang menempatkan pengguna itu sebagai pusat layanan. Nah, jadi di Unisma ini menunjukkan komitmen kuat gitu ya terhadap hal tersebut, terhadap orientasi pelayanan gitu. Dan yang kedua itu tadi digitalisasi layanan. Jadi sebagai bagian dari transformasi menuju smart governance, jadi penerapan di Unisma itu seperti OPAK, repositori digital, kemudian ada notifikasi keterlambatan peminjaman secara otomatis gitu ya, hingga layanan tanya jawab berbasis kecerdasan buatan atau eh, yang disebut tuh Prisma AI gitu. Nah, ini tuh menjadi bukti nyata bahwa teknologi itu dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kualitas layanan. Dan praktik ini juga mencerminkan karakter smart ASN yang adaptif dan inovatif, di mana ASN itu tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menggunakannya secara strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik gitu. Dengan demikian, orientasi pelayanan berbasis kebutuhan yang didukung oleh digitalisasi ini menjadi good practice yang relevan dan layak direplikasi oleh unit atau instansi lain. Itu dari saya sih Bu Nisa. Baik, jadi ternyata di Unisma sudah menerapkan digitalisasi gitu kan. Secara orang kalau bilang di perpustakaan, apa sih perpustakaan cuma gudang buku aja, ternyata di perpustakaan juga banyak teknologi informasi yang bisa diterapkan sebenarnya seperti itu sih. Oke, baik. Kita ke Pak Aris nih, gitu ya. Menurut Pak Aris Oke. dari dua contoh good practice tadi ya sudah disebutkan Ibu Lila, kira-kira kunci apa sih Pak? Kunci keberhasilan dari good practice tersebut sehingga Unisma ini sudah bisa mengaplikasikan itu semua dan secara tidak langsung dia sudah konsisten untuk menjalankan good practice itu tadi. Oke, Budila. Makasih ya, Budila. Nih, berjumpa lagi dalam podcast yang kesekian Iya, eh, Pak. dari tugas dari tugas-tugas kita yang yang semakin hari semakin panjang ya.
Oke, jadi begini. Jadi kalau kita berbicara kunci keberhasilan pastinya ada apa ya? Ada penguat lah ya. Harusnya ada penguat. Apa sih yang menjadi kuncinya biasanya? Apa sebagai penguatnya? Jadi keberhasilan dari saya kira good agriculture practice, good practice tersebut. Jadi yang paling utama itu adalah pengolahan SDM yang profesional. Jadi dimulai pengolahan SDM ini yang profesional dimulai pastinya dari rekrutmennya terlebih dahulu. Dari rekrutmennya, bagaimana kita merekrut untuk apa pustakawan ini. Nah, itu menjadi hal utama. Jadi kita kalau mau ke next selanjutnya, tapi kalau pustakawannya ini ternyata bukan dari orang yang memang lulusan di bidangnya, profesionalismenya tidak sesuai, itu akan rada susah ya pastinya. Akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Nah, jadi ya ya dimulai dari itu, dari rekrutmennya harusnya kalau kita berbicara pustakawan, ya sarjana ilmu perpustakaan, ya kan? Dan sekarang sudah cukup banyak di beberapa universitas yang membuka jurusan tersebut. Sehingga kenapa demikian? Dimulai dari situ dulu. Nah, setelah itu baru kita berbicara ke sistem kerjanya. Kalau kita sudah mendapatkan yang pustakawan yang memang profesional di bidangnya, baru kita berbicara sistem kerjanya. Sistem kerjanya seperti apa? Yang akuntabel mungkin, transparansi, dia harmonis. Intinya yang berakhlak lah ya, seperti yang kita sudah ketahui sebelum-sebelumnya mengenai di podcast sebelumnya mengenai berakhlak. Jadi harusnya sinkron lah ya. Jadi berakhlak, apa itu yang berakhlak? Nah, ini yang perlu ditanamkan. Nah, karena menurut saya dua itu yang penting. Sehingga kalau dua itu sinkron, kita tidak susah pengembangannya. Jadi kuncinya tidak akan susah untuk pengembangan. Selama dua itu teratasi, saya rasa mudah saja sih jadinya ya untuk mencapai keberhasilan dari good practice-nya. Nah, karena eh, saat sudah masuk ke berakhlak, ya kan, itu akan banyak ada berakhlak itu ada 7 ya kalau nggak salah saya ingat mudah-mudahan nggak salah. Jadi termasuk pelayanan, akuntabilitas, harmonis, profesionalisme, kolaboratif, adaptif, dan hal-hal lainnya dan itu memang eh, penting untuk diterapkan. Mungkin itu ya pengantar dari saya Bu Anissa, sorry. Oke, jadi kalau dari yang saya ambil garis besarnya adalah SDM sumber daya manusianya dulu. Habis itu kalau Betul setelah sekali. sumber daya manusianya, nanti kita akan tahu nih gimana sistem kerja supaya sumber daya manusia itu tadi bisa menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Ya, Oke, bisa nah, maksimal kinerjanya. tuh. Nah, Dan seperti itu. supaya dalam satu instansi bisa bisa menerapkan itu semua, gimana Pak cara perluas atau menularkan good practice ini ke unit lain selain perpustakaan mungkin? Oke, jadi untuk bisa menularkan ya, maksudnya memperluas, jadi supaya yang lain-lain juga itu pada tahu, pada ngerti apa sih sebenarnya ya yang perlu dilakukan. Jadi eh, pastinya berorientasinya ke standar standar layanan ya, standar layanan yang seperti apa? Apakah dia dia hanya sekedar omongan saja atau tidak diaplikatifkan? Nah, itu yang paling ini ya. Yang kedua, replikasi sistem digital. Nah, ini juga sama. Apakah digital itu juga sistem digitalnya itu hanya untuk gaya-gayaan saja, tidak memperkuat budaya kerja, harusnya kan memperkuat budaya kerja ya. Nah, jadi yang paling dipikirkan itu standarisasi layanannya. Nah, itu perlu. Jadi memang harus ada standarnya. Kalau dia terstandar, ada SOP kan? Harusnya kan. Nah, di standar itu pasti ada SOP. Nah, SOP itulah yang dibuat memang rada susah kita memanajemen penerapan SOP itu manajemen. Membuatnya itu gampang, tapi menerapkan manajemen itu yang paling susah di setiap instansi lah ya, apalagi untuk di perpustakaan. Jadi
pada intinya kembali lagi prinsip dasarnya itu adalah pelayanan yang berbasis kebutuhan. Tidak hanya sekedar gaya-gayaan saja digital nantinya tidak terpakai, tapi pada berbasis kebutuhan. Selain dari itu, pastinya kedua itu SDM-nya yang kompeten. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, profesionalisme pastinya sesuai dengan bidangnya. Tidak susah lagi itu pimpinan ataupun mentor ataupun apa ya yang mengatur kepegawaian itu tidak susah lagi mengaturnya, mengarahkan. Jadi kalau sudah kompeten udah dikasih tahu ini, oh dia lebih ini pastinya, nantinya akan lebih berkembang, lebih adaptif. Nah, selain itu yang ketiga sistem transparan. Nah, di sini transparan itu dia apa ya? Kita mampu untuk mengecek. Jadi pekerjaan itu bisa terlihat secara detail lah, maksudnya kita bisa mengecek hasil kinerja itu. Nah, jadi kalau di Smart ASN itu masuk ke integritas, kejujuran dalam kita bekerja. Nah, bisa masuk dalam situ dan bisa bisa dicek lah ya, bisa kita ketahui secara real time bahkan. Nah, mungkin itu ya Bu Anissa ya. Ya, baik Pak. Jadi kan kenapa kok harus dikeluarkan kan sesuatu yang baik, baik juga harus dikeluarkan gitu ya Pak ya, supaya nggak hanya satu Betul. satu unit aja yang unggul tapi akhirnya tidak unggul. Karena kan Iya. satu instansi terdiri dari beberapa unit. Oke, oke kita ke segmen selanjutnya yaitu tentang bad practice ya. Oke, menurut dari Bu Dila dulu deh ya. Kira-kira kalau misalnya kita lihat apa sih penyebab utama kegagalan praktek pelayanan publik yang menghambat smart governance ya Bu, kalau misalnya kita lihat dari uh, studi banding kita kemarin. Oke, terima kasih Bu Nisa. Jadi tadi juga sudah disampaikan gitu ya dengan Pak Aris bahwa sama Bu Nisa juga ya terkait SDM gitu ya. Jadi bad practice juga apa ya? Pada umumnya bad practice itu disebabkan ya karena SDM-nya kurang adaptif terhadap perubahan gitu ya. Kemudian layanan belum berbasis digital. Kemudian tidak adanya evaluasi kinerja yang dilakukan secara berlebihan. Jadi ada tiga ya Bu ya, yang pada umumnya bad practice itu apa ya, dalam pelayanan publik gitu ya, itu ada tiga. Nah, yang mana kondisi ini mencerminkan pola kerja itu belum sejalan dengan tuntutan smart governance. Jadi, di mana pelayanan itu seharusnya cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat gitu. Nah, dari perspektif manajemen ASN, situasi tersebut itu sering muncul ketika sistem merit itu belum diterapkan secara optimal. Jadi sehingga pengelolaan dan pengembangan pegawai itu tidak sepenuhnya berbasis kompetensi dan kinerja. Nah, selain itu, keterbatasan pemanfaatan teknologi juga menunjukkan belum terinternalisasinya konsep konsep smart ASN yang menuntut aparatur untuk adaptif, inovatif, dan mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai alat peningkatan kualitas pelayanan. Nah, apabila bad praktis seperti ini tidak segera dibenahi, maka akan berpotensi menurunkan kualitas layanan publik dan menghambat terwujudnya smart governance secara berkelanjutan. Itu dari saya sih, Bu. Ini emang unsur sumber daya manusia nih, meskipun bad dan good, ya emang itu salah satu unsur yang paling penting nih. Oke, Betul sekali. kita ke Paris nih. Gimana Pak untuk mencegah supaya bad practice itu tidak terulang atau bahkan bisa di stop lah? Oke. Jadi pencegahannya ya. Eh, pencegahannya ya kita bisa mulai ya dari penguatan kompetensi ASN dulu itu. Dari kompetensi pelayanannya dulu, dari pustakawannya dulu. Nah, apakah eh, mampu enggak sebenarnya sih? Mampu enggak untuk eh, melakukan pelayanan itu secara berakhlak ya? Nah, yang kedua baru baru kita berpikir mengenai penerapan digitalisasi layanan. Apakah itu hanya gaya-gayaan saja atau untuk menghambur-hamburkan uang? Nah, tidak ada umpan balik lah ya, tidak ada simbiosis mutualisme keuntungannya juga dari ini. Harapannya kan dengan adanya digitalisasi layanan ini
akan memperpendek, bukan memperpanjang. Takutnya malah memperpanjang layanan, malah ribet jadinya. Nah, harusnya kan malah memperpendek dan lebih mudah di tracer, lebih mudah untuk pengecekannya. Kita bisa tahu kapanpun waktunya. Nah, yang selanjutnya mungkin ya evaluasi kinerja yang transparan. Ini evaluasi kinerja yang transparan pastinya dan berkelanjutan dan terus-menerus ya. Jadi dari layanan digital ini harusnya bisa eh, menjadi sesuatu yang untuk kita melakukan sebuah pengambilan keputusan lah ya. Jadi dari data-data tersebut harusnya untuk bisa mengevaluasi kinerja dari pustakawannya ataupun dari pelayanannya ataupun dari yang apa ya, yang berkunjung di perpustakaan tersebut. Nah, misal ya kita melihat dari statistik mungkin dari peminjaman bukunya. Oh, yang lebih banyak ini, yang lebih banyak yang lebih banyak dari data itu yang lebih banyak tentang dia psikologi mungkin ya, tentang bacaan psikologi ini. Nah, mungkin itu akan menjadi sumber referensi bahwa yang akan kita perbanyak itu bukan yang lain sebagai ininya. Nanti kan akan sia-sia juga kalau mau memperbanyak mungkin di hal komik ataupun yang lain ya mungkin ya atau di buku-buku yang lainnya. Nah, itu akan menjadi menurut saya eh, terbuang sia-sia ya, tidak ada keberlanjutannya ya dan itu bisa menjadi bahan evaluasi bahkan dan bisa kita mengetahui dari statistiknya ya. Oh, peminjaman buku ini yang lebih banyak. Nah, harusnya inilah yang dibutuhkan dari transparansi. Selain daripada itu kinerja dari pustakawannya pastinya harapannya saya terakhir pernah masuk juga di IPB tahun lalu kalau nggak salah di perpustakaan karena saya alumni juga sana sedikit rindu dengan perpustakaannya. Jadi diwajibkan setelah keluar itu ada gate-nya ya, ada gate pintu perpustakaan itu. Di situ ada tombol bahwa apakah Anda senang, ada ikon senyum, sedih ataupun gimana. Nah, itu sebagai penilai, mempermudah dalam pelayanan. Apakah bagaimana dan itu bisa menjadi bahan evaluasi. Apakah pelayanannya sudah berorientasi ke berakhlak, smart ASN. Nah, jadi seperti itulah inovasi-inovasinya. Jadi memang penting untuk tidak hanya sampai situ, tapi kita memikirkan keberlanjutan. Contoh yang kita sudah lakukan di studi banding kemarin ya mungkin ya. Jadi kawan-kawan di Unisma. Unisma itu kalau dilihat 3 lantai, ya kan banyak sekali bantuan dari BI dan perpustakaan. Nah, prestasi itu tidak akan mungkin didapat begitu saja. Kalau tidak ada evaluasi, tidak ada keberlanjutan, diharapkan untuk keberlanjutan. Jadi yang memberikan juga sumbangsi kerjasama kolaborasi Bank Indonesia ataupun Perpustakaan Nasional akan memikirkan juga, oh ini gimana ya keberlanjutannya. Apakah nanti kalau saya memberikan bantuan buku ini hanya stop di sini saja? Tidak akan terbaca, tidak akan ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang diperlukan memang mindset dari ASN, smart ASN yaitu pastinya adaptif ya, mampu beradaptasi dengan teknologi. Ya, sekarang kan sudah banyak layanan AI. Terus inovatif ya, inovatif dan terbuka terhadap kolaborasi. Nah, di masa sekarang ini tuh bukan lagi individualisme, jadi bekerja sendiri-sendiri menilai. Jadi ya harusnya kolaborasi karena dengan kolaborasi ini harapannya ada umpan balik lah ya, ada umpan balik baik dari baik dari perpustakawannya maupun dari yang berkolaborasi tersebut. Mungkin itu dari saya ya. Last question nih Pak, pertanyaan terakhir ya. Kira-kira Oh ya, boleh. apa alternatif cara terbaik untuk menghindari bad practice tersebut? Ya. Alternatif terbaiknya pastinya kita harus mengadopsi good practice yang sudah terbukti lah, yang sudah terbukti berhasil. Contohnya kayak Unisma kan. Unisma itu perpustakaan dapat kemarin menang lomba atau kalau nggak salah ya, juara 1 se-Indonesia. Itu kan terbukti lah. Kita lihat saja 3 lantai itu perpustakaannya itu luar biasa lah. Dengan 3 lantai itu bahkan pelayanannya sudah sangat prima, sudah sangat bagus menurut saya ya. Jadi memang perlu diadopsi. Kita nggak bisa apa ya? Harus memang ada role model, ada role-nya ya, ada role modelnya. Jadi untuk
berkembang ataupun majunya sebuah organisasi itu ya pastinya harus ada role modelnya. Role modelnya apa yang perlu kita adopsi? Ya yang sudah berhasil. Jangan kita ngadopsi juga yang baru mau belajar berhasil. Nah itu sama-sama kita belajar nantinya. Jadi belajarlah yang sudah berhasil, yang sudah terbukti. Nah oke. Selain itu pastinya harus mampu manfaatkan teknologi sekarang. Itu di mana-mana pun ya kita memang dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan. Ya teknologi terutama kolaborasi itu memang kita tidak boleh eh, menutup diri. Banyak kan orang menutup diri ataupun siapa organisasi itu menutup diri. Nah, sekarang zamannya untuk kolaborasi. Nah, yang kedua, ya kolaborasi juga harus lintas unit, tidak hanya antar perpustakaan sama perpustakaan nih. Nah, boleh sama apapun. Nah, mungkin dengan kayak contohnya ya Bank Indonesia ataupun dengan pihak swasta lain. Nah, itu boleh saja. Namun secara secara apa secara aplikatifnya ya memang harus menerapkan nilai-nilai ASN yang berakhlak. Nah, karena inilah langkah strategis untuk kita bisa mencapai dan mewujudkan pastinya yang smart governance. Oke, itu dari saya, Ya, Bu Anissa. ya emang secara saya sebagai pustakawan juga merasakan bahwa dengan Oh iya, adanya cocok lah ya. iya, dengan adanya nilai core value berakhlak, dengan adanya manajemen ASN dan smart ASN, kita kan dituntut untuk supaya apa namanya adaptif dengan penggunaan teknologi, kolaborasi dan lain-lain. Karena kalau Betul. saya merasa di perusahaan saya sendiri, kalau good practice-nya belum terlalu banyak, gitu kan. Masih banyak bad practice-nya, gitu kan. Apalagi dengan adanya studi banding kemarin dengan Unisma, oh ternyata memang penerapannya tidak mudah gitu kan karena kita harus menentukan Benar. unsur-unsur lain untuk mendukung itu supaya bisa berhasil cuma mungkin dengan adanya tuntutan smart ASN dan manajemen ASN sekiranya nanti perpustakaan di tempat unit kerja saya supaya bisa seperti Yurisma lah takutnya setiap apa pinginnya seperti itu gitu kan. Untuk yang terakhir saya dari diskusi ini kita bisa menyebutkan bahwa smart governance itu lahir dari kombinasi manajemen ASN yang profesional dan Oke. smart ASN yang adaptif dan inovatif. Gitu. Bahas namanya juga good practice juga harus diperluas dan direplikasikan gitu kan. Sementara kalau bad ya kalau memang sudah buruk harus dicegah melalui Harus sistem ya. kerja dan kepemimpinan yang gitu kan. Oke, baik terima kasih Bu Dila dan Pak Betul. Aris untuk Oke. Kasih juga, chat-chatnya. Bu. Nah, oke. Untuk sesi ini ya. Ya, untuk sesi ini sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya selalu terima kasih. Sehat selalu dan Ya, salam. Terima kasih. terima kasih. Kasih, Bu.